Bab 41. Melakukan hobi untuk menghabiskan waktu. Bagaimana mungkin aku mempunyai waktu untuk menghabiskan? Begitu sibuk sampai hampir mati. Dulu sewaktu kerja, kapan aku tidak bekerja dari pagi sampai malam? Tetapi sekarang perkataan ini tidak boleh keucap. Aku tidak boleh mengacaukan pekerjaan Ravindra. Jadi, Isabel dengan tersenyum menjawab, "Aku tidak mempunyai begitu banyak hobi untuk menghabiskan waktu. Sewaktu aku mempunyai waktu luang, aku akan memasak. Aku rasa memasak adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan, terutama saat aku memasak makanan untuk orang yang kucintai, dan melihatnya menghabiskan makanan itu, aku akan merasa diriku sangat senang dan bahagia." Isabel tidak berbohong. Setiap minggu, saat dia mempunyai waktu luang, dia akan memasak makanan enak untuk dirinya sebagai penghargaan untuk usaha minggu ini. Walaupun Ravindra selalu berdiskusi masalah pekerjaan dengan presiden, tetapi dia selalu memperhatikan keadaan sekitar Isabel. Sewaktu Ravindra mendengarkan Isabel mengatakan perkataan itu, otaknya tanpa sadar langsung mengingat peristiwa malam itu sewaktu dia memasak mie daging cincang. Ravindra dengan cepat memelototi Isabel sekali. Sangat baik. Kemampuan akting orang ini sudah semakin membaik. Istri presiden dengan tersenyum menanya Isabel, "Kalau begitu, Direktur Ravindra pasti sangat menyukai masakan Nyonya Isabel." Isabel belum sempat menjawab. Ravindra sudah menggantikan Isabel untuk menjawabnya. "Sangat suka. Masakan Isabel benar-benar sangat enak." Isabel melototi Ravindra sekali. Dirinya hanya pernah memasak sekali untuknya, mie daging cincang, dan dia tidak menyukai masakan itu. Apakah dia sudah lupa? Ravindra dengan tersenyum terus berkata, "Isabel berkata presiden dan Nyonya jarang-jarang berkunjung kemari. Bagaimanapun, dia harus mentraktir kalian makan di sini. Lihat saja, saya sampai tidak bisa melarangnya." Presiden dan Nyonya Presiden tertawa dengan senang. "Baik-baik, kita suka yang sederhana. Tidak usah menghabiskan duit. Makan di perusahaan adalah keputusan yang paling baik." Woi, Ravindra, sejak kapan aku pernah mengatakan? Ravindra sudah berjalan kemari dan menarik Isabel untuk duduk, membukukan badan untuk berbisik di telinga Isabel. "Tadi aku dengar berita dari Korea mengatakan bahwa Nyonya menyukai hotpot Cina. Ini tidak usah kan?" Isabel di saat itu juga langsung menjulingkan matanya. Hotpot memang tidak susah, tetapi bahannya di mana? Ini juga baru pertama kali dia ke sini.
Dapur di sini, dia juga tidak jelas. Masuk juga tidak pernah. Ravindra seperti biasa menebak apa yang ada di pikiran Isabel. Kemudian, dia terus menekan suaranya untuk berkata, "Bahannya sudah disiapkan oleh pengurus rumah tangga." Kemudian, nenek berkata, "Kalau kali ini kamu melakukannya dengan baik, kamu diperbolehkan untuk pulang ke rumah untuk saat." Awalnya, ekspresi wajah Isabel sangat menolak. Tetapi, sewaktu dia mendengar kalimat terakhir, matanya langsung terang. Pandangannya semua diarahkan ke Ravindra. Janji. Dari sewaktu dia menikah sampai sekarang, sepertinya belum pernah pulang rumah untuk melihat-lihat. Dia sangat mengkhawatirkan ibunya. Apakah ibunya disiksa oleh orang? Ravindra mengedipkan mata ke Isabel. Ingat, aktingmu harus lebih bisa dipercayai lagi. Isabel sangat bekerja sama dengannya. Dalam sekejap, dia juga mengubah ekspresi wajahnya. Dari awalnya yang tidak ingin melakukan hal itu, sampai dengan sekarang yang tersenyum bahagia ke Nyonya dan berkata, "Nyonya, aku dengar kamu suka makan hotpot. Apakah hari ini kamu ingin mencoba hotpot yang bisa dimasak sendiri? Memakan harus melakukannya dengan sendiri baru bahagia. Seperti cinta, harus berusaha untuk mengejar percintaan kita, baru bisa merasakan manisnya." Benar tidak, Ravindra? Badan Isabel pelan-pelan disandar ke tubuh Ravindra, mengangkat kepala dan memandang Ravindra dengan manis, seperti pasangan suami istri yang baru nikah. Terutama saat dia mengatakan kalimat terakhir. Nadanya yang mulai tinggi membuat hati Ravindra berdetak dengan cepat. Tikus kecil ini, apakah dia tahu dia berbicara seperti ini adalah godaan terbesar untuk seorang pria? Ravindra menundukkan kepala melihat Isabel yang tersenyum manis. Kalau dia tidak tahu Isabel sedang berakting, dia akan mengira Isabel telah jatuh cinta dengannya. Ravindra mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang Isabel. Dengan penuh kesayangan, menatap istrinya sambil berkata, "Kamu ya, sudah tahu dirimu lagi hamil. Masih begitu memaksa dirimu. Masalah kecil ini, biarkan Koki yang menyiapkannya. Kamu begitu memaksa dirimu dan menyiapkannya sendiri." Isabel hampir menggigit putus gigi belakangnya. Kapan dia memaksa dirinya? Kapan? Jelas-jelas Ravindra yang memaksanya melakukan hal itu. Walaupun hatinya memarahi Ravindra dengan parah, tetapi wajahnya masih sangat senang dan manis. Isabel sengaja mengerutkan hidungnya dan berkata, "Presiden dan Nyonya adalah tamu VIP. VIP mengunjungi kita. Sudah seharusnya kita mempersiapkan semua ini. Dengan begitu juga terlihat bersungguh-sungguh. Raffi, jangan terus mengungkit masalah kehamilan. Aku masih berada di bulan yang sangat awal.
Masalah kecil seperti ini masih bisa dilakukanku. Baiklah, aku tidak bisa mengatakanmu lagi. Lain kali, kerjaan seperti ini biar aku yang mengurusnya saja. Ravindra dengan penuh kesayangan mengelus hidungnya dan berkata, Presiden dan Nyonya melihat pasangan ini yang begitu manis dan bahagia. Sejenak mereka juga sangat puas. Terutama saat mereka mendengar Isabel yang sudah hamil. Mereka tersenyum lebih lebar lagi. Isabel dengan terburu-buru mengundurkan dirinya dan berkata, Kalian ngobrol dulu. Aku pergi mempersiapkan hotpot. Sewaktu keluar, Isabel segera mengeluarkan tangan untuk mengelus pipinya. Senyuman palsu benar-benar sangat sulit. Wajahnya sudah kaku. Isabel baru sampai depan pintu, Nando dengan cepat mengikutinya dan berkata pada Isabel, Ketua, restoran ada di lantai 33, lewat sini. Isabel juga segera berjalan mengikuti Nando ke arah lift. Nando sambil berjalan sambil menyampaikan pesan kepada Isabel. Pengurus rumah tangga sudah mempersiapkan semua bahan. Sop dasar juga sudah dipersiapkan. Ketua hanya perlu mempersiapkan bahan sampingan saja. Setelah Isabel mendengar perkataan Nando, juga segera menghela nafas. Untung saja. Kalau menyuruh dirinya mulai mempersiapkan dari awal, maka dia pasti akan menggila. Tujuan utama Presiden dan Nyonya kali ini kemari bukan untuk membahas masalah kerjasama, tetapi untuk berkunjung dan bermain. Jadi, beberapa hari selanjutnya, Ketua harus bersama dengan Direktur menemani Presiden dan Nyonya bermain. Tempat yang akan didatangi mereka juga sudah ditetapkan. Ada Villa Cempaka, memancing di tepi sungai, memandang matahari terbit di sungai, menangkap ikan di kampung nelayan. Setelah semua ini berakhir, kalau Presiden dan Nyonya masih ada permintaan lain, kita juga akan berusaha keras untuk memuaskan semuanya. Nando dengan detail menjelaskan semuanya kepada Isabel. Setelah Isabel mendengar bahwa dirinya harus menemani mereka, seketika kepalanya pun rasanya ingin pecah. Kalau kali ini bisa membentuk hubungan yang baik dengan Presiden dan Nyonya, maka kerjasama selanjutnya juga sudah sangat pasti. Ketua, kalau mereka mengetahui hubungan kalian hanyalah suami istri kontrak, takutnya... Nando berkata sampai sini dan berhenti. Isabel menjawabnya dengan tidak senang. Aku sudah tahu harus berbuat apa. Kamu beritahu Ravindra. Aku tidak akan mengacaukan pekerjaannya. Ini juga merupakan isi dari kontrak kita. Nando juga menghela nafas akhirnya. Baik, Ketua. Dengan cepat, lift juga sudah sampai lantai 33. Keluar dari lift, Isabel bingung
Apakah dirinya sudah salah tempat? Apakah ini restoran untuk karyawan perusahaan? Apakah ini restoran bintang 6 untuk karyawan perusahaan? Tidak peduli dari sudut pandang apapun, restoran ini sangat sempurna. Ruangannya sangat besar. Kapasitas ruangan ini bisa menampung 5.000 sampai 6.000 karyawan. Yang membuat dirinya tambah pusing lagi adalah beraneka ragam meja makanan. Seperti koki yang berada di restoran tingkat atas. Koki di sini berbaris menjadi 2 baris dan membungkuk hormat di depan Isabel. "Apa kabar, Nyonya Direktur?" Isabel pun terkejut. Bukankah ini terlalu serius? Sekarang dia tidak bisa memalukan Ravindra. Jadi, dia hanya bisa berpura-pura tenang dan berkata, "Pengurus rumah tangga ada di mana?" "Pengurus rumah tangga ada di dalam, sedang menjaga perkembangan sop dasar hotpot." Nando segera menjawabnya. Isabel mengikuti Nando dengan cepat berjalan masuk. Sewaktu dia memasuki counter Chinese food, Isabel hampir mengompoli celananya. Di depan matanya terlihat 2 meja panjang yang bersinar dan belasan koki yang berdiri di depannya. Dan sekumpulan koki itu sedang sibuk menjaga api sop dasar hotpot itu. Sop dasar ini sudah dimasak dari pagi ini sampai sekarang. Dari pot besar dimasak menjadi pot kecil. Pengurus rumah tangga melihat Isabel yang berjalan kemari. Dia segera menjelaskannya. Isabel menghirup nafas begitu dalam. Hanya untuk memakan hotpot sekali, juga harus mempersiapkan begitu banyak sop dasar. Hanya untuk sop dasar juga sudah begitu mewah. Kalau begitu langkah selanjutnya, juga pasti tidak bisa dihilangkan. Orang lain memakan hotpot karena ingin mempermudah proses memasak. Bagaimana mudah dan cepat juga bagaimana dimasaknya. Tetapi Isabel merasa melayani Presiden Korea dan Nyonya Presiden juga boleh melakukannya dengan biasa. Tetapi walaupun hotpot yang paling mudah, dia juga harus melakukannya dengan baik dan memberi arahan ke para koki. Untungnya, semua koki di sini adalah koki kelas atas, dan Isabel juga termasuk orang yang sering memasak di rumah. Jadi, sewaktu diajar juga tidak terlalu kesusahan. Sewaktu Isabel sedang bersungguh-sungguh memotong jamur, dia juga merasakan pinggangnya mengerat. Ada satu tangan besar yang memeluknya dari belakang. Aura hormon pria yang sangat kuat juga dirasakannya. Seketika seluruh badannya juga dilekati dengan aura orang ini. Sewaktu Isabel diserang tiba-tiba, pisau yang dipegangnya juga dengan otomatis terarah ke orang itu. Untungnya, dia memutar kepala dan melihat wajah ganteng yang bersandar di bahunya. Kelima indera di wajahnya sangat sempurna dan sangat familiar.
Kenapa kamu kemari? Ini adalah restoran. Begitu banyak orang di sini. Isabel menahannya dan memarahkan wajahnya. Dia hampir saja menggigit putus giginya. Aku kemari untuk melihat perkembangan istriku. Suara seksi Ravindra juga terdengar di telinga Isabel. Karena nafasnya sewaktu dia berbicara terasa jelas di telinga Isabel. Seperti ada listrik yang melewatinya. Jadi, Isabel juga merasa seluruh darah yang berada di tubuhnya terbakar panas. Bahkan, telinganya juga memerah dan seluruh tubuhnya membeku. Isabel baru saja ingin melawan Ravindra. Suara Ravindra juga terdengar lagi di telinganya. Presiden dan Nyonya sudah melihat kemari. Kamu bekerja sama sedikit. Isabel juga tidak berani bergerak lagi. Ujung matanya juga terarah ke arah Presiden dan Nyonya. Sangat jelas, mereka juga sudah berjalan ke arahnya. Isabel segera mendalami aktingnya. Pandangan Ravindra juga menggelap sesaat. Tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak. Ravindra juga mengecup ringan telinga Isabel. Tikus kecil sangat patuh. Isabel tidak menyangka bahwa Ravindra bisa melakukan hal seperti ini di depan semua orang. Isabel merasa tubuhnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tangannya yang bergetaran juga tidak bisa memegang pisau lagi. Tikus kecil, siapa yang dibicarakannya? Dia mengatakan dirinya adalah tikus kecil. Dia yang tikus kecil.